Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita bahas dulu dari oracle kamu. Yang pertama, meditate and contemplate. Jadi aku mendapatkan pesan yang sangat kuat, kayak kamu perlu mengambil waktu sendiri, menjauh dulu, atau kayak kalau misalnya kamu ekstrovert nih, belajar jadi introvert dulu, kayak merasa cukup dengan diri kamu, kayak kamu nggak butuh stimulasi eksternal, keberadaan orang lain, kayak hal-hal semacam itu gitu ya. Terus juga berefleksi gitu tentang sesuatu hal, ya terutama nih yang efeknya masih terasa sekarang. Jadi kayak kayak misalnya di waktu lampau nih, kayak kamu kehilangan sesuatu atau ada kekecewaan atau nggak berjalan, keadaan nggak berjalan seperti maunya kamu. Terus rasa kecewanya itu atau lukanya itu masih tersisa nih sampai sekarang. Nah, tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Terus, eee, you are good enough gitu. Kamu cukup, kamu nggak perlu apa ya, kayak melekatkan segala macam label pada diri kamu untuk merasa berharga, untuk merasa cukup. Kayak, aku kasih ini di reading di contoh siapa ya, kayak aku ngasih contoh kalau misalnya ada orang yang selingkuh gitu, terus yang diselingkuhin itu merasa, gue kurang cantik ya, gue kurang baik, atau gue kurang ganteng, kurang pengertian, kayak gue kurang apa sih gitu. Kamu nggak kurang gitu, aku bilang sama siapa gitu aku lupa, tapi kamu nggak kurang. Kalau orang selingkuh tuh ya mau selingkuh aja, mereka nggak punya komitmen yang cukup kuat untuk mempertahankan hubungan ini. Dan kamu sering lihat kan pasti di medsos atau di mana gitu, contohnya yang jadi selingkuhan itu nggak lebih cantik atau nggak lebih ganteng dari selingkuhannya gitu. Jadi bukan problemnya karena kamu kurang gitu. Kalau misalnya orangnya gentle gitu, orangnya berani gitu bertanggung jawab, ya kalau memang sudah tidak cocok, anggaplah sudah tidak ada kecocokan lagi, ya udah ngomong baik-baik gitu tanpa harus ada momen perselingkuhan dengan alasan bosen atau beginilah begitulah. Itu contoh aja. Mungkin ada momen kamu merasa kayak gue nggak pantas ya, gue nggak cukup ya, gue kurang apa ya gitu. Momen dimana kepercayaan diri kamu terpukul gitu, dimana kamu kecewa atau kamu merasa nggak pantas karena ada hal-hal yang kamu berproses cukup panjang tapi kamu nggak dapet dapet. Enggak, bukan itu. Aku selalu bilang ada faktor timing gitu, ada faktor timing, ada faktor perlindungan semesta juga. Kalau misalnya kamu nggak dapet sesuatu, mungkin itu bukan yang terbaik buat kamu gitu ya. Dan kalau misalnya ini yang tadi aku bilang pakai contoh, ada hubungan romantis, kayak kamu misalnya diselingkuhin atau apa gitu, dan itu rasanya seperti membunuh kepercayaan diri kamu, terus membuat kamu bertanya kayak, gue tuh kurang apa gitu. Dan ini sebuah reminder gitu ya, kamu udah cukup gitu, kamu pantas misalnya untuk bahagia, untuk dapat hubungan yang sehat, pantas untuk mencapai semua goal mimpi kamu, hal-hal semacam itu ya. Ini sebuah reminder buat kamu. Lalu yang berikutnya, luck is on your side. um, Keberuntungan ada di pihak kamu, walaupun ini yang di reading terakhir pun aku bilang kayak ini agak berat gitu, tapi progres energinya tuh semakin lama semakin ringan, semakin lama semakin berprogres, apapun itu ya, semuanya tuh ke arah yang lebih baik, lebih apa ya, kalaupun ada yang stagnan tuh keadaan udah perlahan-lahan bergerak gitu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut di sini. Kita bahas blessing kamu dulu. Ada Knight of Pentacles, terus dikonfirmasi sama Six of Pentacles. Knight of Pentacles itu kayak sesuatu yang kamu mulai, sesuatu yang kamu bangun, progresnya memang perlahan, tapi itu membawa kamu sampai di Six of Pentacles. Yang pertama, Six of Pentacles itu kalau berbicara berbicara tentang finansial pekerjaan, itu adalah sebuah konfirmasi yang bagus ya, di titik dimana kamu misalnya bisa memberi kepada orang lain, kamu bisa menikmati pencapaian kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Atau ini adalah proses panjang, proses perlahan-lahan kamu yang kamu perlu lewatin untuk gini. Six of Pentacles itu di sini gambar decknya adalah kayak orang-orang lagi piknik, menikmati waktu bersama orang-orang terdekat gitu, kayak menikmati hidup, hal-hal simple yang sebenarnya simple gitu, tapi karena kamu bersama orang-orang yang apa ya, vibe-nya tuh bikin kamu happy, kesimpulan itu kayak hal-hal simple tuh udah bikin kamu happy gitu. Proses kamu untuk sampai di titik itu bisa menikmati hal-hal simpel dalam hidup, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang benar-benar sefrekuensi sama kamu, dan ini proses kamu tuh seperti itu dengan Knight of Pentacles ya. Tadi juga aku sempat bahas tentang faktor emosi, faktor kesabaran, karena energi Pentacles, Knight of Pentacles, Six of Pentacles itu progres progres yang perlahan gitu. Jadi kayak ada cara semesta untuk memproses kamu, mungkin dengan emosi kamu, dengan kesabaran kamu, terus juga tentang proses kamu untuk belajar beradaptasi ke arah yang lebih baik gitu. Adaptasi dalam artian misalnya ada hal-hal yang perlu berubah, dengan perubahan di hidup kamu,
Ya, kayak itu pasti signifikan untuk di dalam diri kamu juga banyak yang berubah gitu, tentang emosi, tentang kebiasaan-kebiasaan tertentu, cara berpikir tertentu. Karena lihat, semua energi oracle kamu itu energi pertama meditate and contemplate itu energinya Pisces, lalu you are good enough itu Virgo, lalu yang berikutnya luck on your side itu energi Sagittarius. 3 zodiak ini adalah mutable. Mutable itu energi tentang adaptasi, perubahan, kayak menyesuaikan diri di fase transisi. Energi mutable seperti itu. Termasuk di dalamnya ketika ada hal-hal yang nggak berjalan seperti maunya kamu. Ketika musim hidup kamu berubah atau berganti. Seperti itu ya. Lalu juga gini, tantangan kamu adalah Empress, terus dikonfirmasi sama Seven of Swords. Empress itu kan gini, kayak kamu lagi anteng-anteng aja sama diri kamu, terus kamu lagi menikmati hidup kamu, skenarionya dua, ada orang-orang gitu yang mungkin tricky, yang ketika kamu nggak berpikir apapun, ini adalah orang yang mungkin nusuk kamu dari belakang, atau punya agenda tertentu, atau mungkin punya rencana untuk memanfaatkan kebaikan kamu. Aku nggak mau bikin kamu parno, tapi kalau kamu merasakan vibe tertentu tentang orang-orang tertentu ya, ya ini sebuah konfirmasi aja sih. Lalu skenario keduanya adalah ketika kamu menikmati hidup kamu, terus kayak kamu melihat, oh keadaan tenang nih, adem, baik-baik aja, terus disitulah pikiran kamu kayak kayak suka overthinking gitu, tiba-tiba mikirin kayak ada yang salah kalau keadaan baik-baik aja, kayak mikirin abis ini terjadi apa lagi nih. Jadi kayak karena kamu udah melewati banyak hal gitu, jadi kayak diri kamu tuh waspada terus gitu, berpikir bahwa ada bahaya terus, mungkin dunia kamu akan tergoncang lagi atau apalah gitu. Karena Seven of Swords itu kan energi yang tricky gitu ya, dan itu berhubungan dengan mental activity gitu. Jadi bisa asalnya tuh bisa dari diri kamu, bukan sesuatu di luar diri kamu. Oke, kita bahas tentang energi dari waktu lampau. Jadi kita pakai spread past, present, future di waktu lampau. Itu ada Nine of Cups, Nine of Swords, dan Six of Cups. Nih, aku bilang ya, angka 9 itu signifikan di reading kamu. Nine itu aku selalu bilang kayak, itu fase completion. Di mana fase completion itu seringkali kita tuh perlu belajar atau berjalan sendiri dulu ya. Itu pemahaman aku gitu. Kamu boleh setuju, boleh enggak. Aku selalu bilang kan, kalau apa yang kamu dengar dari aku tuh bukan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi kayak kamu kayak mendengarkan, terus kayak dipikirkan, terus kayak lihat apakah itu berbicara di hati kamu atau enggak. Kayak kamu merasakan ada resonance-nya enggak di dalam diri kamu, ya. Dengan Nine of Cups lalu Nine of Swords itu kayak gini ya, ada skenario pertama tentang keterhubungan dengan seseorang atau situasi di mana ada yang semoga ini bukan diri kamu, kayak bermain-main dengan emosi seseorang, kayak manipulasi, gaslighting, kayak sebenarnya misalnya ada orang A dan orang B, orang A yang bikin salah, tapi si orang A ini bisa selalu memutarbalikkan keadaan bahwa yang salah si orang B. Contohnya kayak gitu. Ya itu yang jadi kayak signifikan, makanya ada energi yang bertanya, gue nih kurang apa gitu, gue nggak pantas ya, atau gue nggak berharga ya. Jadi kayak situasi ini nih, atau orang ini nih ya, yang misalnya berpengaruh nih kepada kepercayaan diri kamu gitu ya, atau ini orang yang signifikan di hidup kamu, kamu gak sadar, misalnya anggota keluarga. Ya aku selalu bilang, level consciousness orang tua kita, anggota keluarga kita, itu mereka mungkin intensinya nggak seperti itu, tapi level consciousness mereka itu berbeda. Jadi apa yang keluar dengan apa yang mereka niatkan itu seringkali berbeda gitu ya. Outputnya adalah yang kena dengan orang yang mendengarnya, dengan kamu gitu misalnya. Terus skenario berikutnya kayak gini, ada yang kayak berusaha menambal lukanya, kecewanya, sedihnya gitu dengan mendistraksi diri. Misal gini, kayak ada orang yang sedih banget, kecewa banget, terus mabuk-mabukan, terus jadinya belanja nggak kontrol, terus jadinya kayak nggak bisa tidur, kayak seperti itu ya. Ada sesuatu hal yang dilakukan karena sedang berusaha gitu, karena sakit banget, kayak berusaha melarikan diri dari rasa sakit itu. Nggak apa-apa, itu sesuatu hal yang manusiawi, tapi aku juga selalu bilang bahwa rasa sakit itu perlu diproses gitu. Semakin kamu menghindari, semakin lama prosesnya itu selesai menurut aku ya. Oke, yang berikutnya di waktu sekarang yang tadi aku bilang, mungkin sisa-sisanya tuh masih ada. Mungkin kamu masih overprotective sama hati kamu, masih waspada gitu. Nggak apa-apa. Itu selama kamu masih berproses secara sadar itu nggak apa-apa. Tapi yang bagusnya adalah di situ ada energi star gitu, ada energi pemulihan, juga ada energi ada pemahaman tentang adaptasi gitu. Karena star kayak ada evaluasi di mana hal-hal yang berfungsi dilanjutkan, dan yang tidak menghasilkan apa-apa sebaiknya diganti caranya atau dihentikan gitu ya. Nah, terus
di waktu yang akan datang nih yang tadi aku bilang ini bagusnya, yang tadi aku bilang keadaan tuh berprogres semakin lama, semakin terasa lebih ringan di hati kamu, di hidup kamu, terus mungkin kayak ibaratnya udara tuh terasa lebih segar, atau kalaupun ada stagnansi gitu ya, kayak keadaan tuh rasa stagnannya itu, rasa kayak mentoknya itu perlahan-lahan terurai gitu loh. Lihat, di waktu yang akan datang energinya adalah Eight of Wands, lalu ada King of Cups, lalu ada Chariot gitu. Lihat, Eight of Wands itu sama Chariot itu adalah energi pergerakan ya, momentum, progress. Juga kalau misalnya ada komunikasi yang signifikan yang kamu tunggu, itu tuh bawa output yang bagus gitu buat hati kamu gitu. Jadi emotionally fulfilling. Atau ada problem dengan komunikasi, sekarang bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik. Juga tadi, ini adalah waktunya kamu melejit, momentum yang kamu tunggu, apapun yang kamu bangun. Tadi aku bilang di awal, Knight of Pentacles itu progresnya memang pelan, tapi apapun yang sudah kamu jalanin selama ini, itu akan segera segera apa ya, terlihat hasilnya gitu dengan Eight of Wands dan Chariot ada di situ. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.